Salah satu di antara perkara yang kita harus paham, salah satu perkara yang kita harus mengerti adalah sesungguhnya ketika seseorang itu berada di alam barzah, ada salah satu fakta yang kita harus ketahui ketika seseorang itu berada di alam barzah. Apa fakta yang harus kita ketahui tentang seseorang ketika mereka berada pada alam barzah? Yaitu adalah sesungguhnya masing-masing penduduk di alam barzah itu akan diperlihatkan surga dan neraka sesuai dengan tingkat perbuatan yang dia lakukan ketika di dalam kehidupan di dunia. Kalau orang itu melakukan amalan penduduk neraka sampai matinya, maka tidak ada yang dia perlihatkan, maka tidak ada screen yang diperlihatkan Allah kepadanya kecuali adalah neraka, supaya menjadi tambahan beban. Selain dia merasakan adab-adab yang dia dapatkan dari adab kubur, maka dia mendapatkan tambahan bagaimana kelak yang akan didapatkan dari bangko ketika di neraka, ketika Allah memperlihatkan kepadanya di alam barzah sesuai dengan amal perbuatan dia ketika di dunia. Kalau dia itu kemudian menjadi penghuni surga, kalau dia melakukan amalan penduduk surga, maka Allah akan memperlihatkan kepadanya surga. Allah perlihatkan kepadanya surga sesuai dengan tingkat amal yang dia lakukan pada kehidupan di dunia. Pada waktu dia melihat surga itulah tergambar rasa rindunya kepada surga dan tergambar rasa tenangnya. Karena dia akan mengetahui akhir perjalanannya akan menuju kepada sebuah tempat yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya ketika di alam barzah. Yaitu adalah ketika dia akan berada di surga. Inilah salah satu di antara perkara yang kita harus paham. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa surga dan neraka itu diperlihatkan kepada penghuni alam barzah? Ya. Pertama, maka jawabannya adalah diperlihatkan karena memang mereka belum ditegakkan keadilan di dalam hisabnya, di dalam pengadilan Allah. Maka Allah belum menghisabnya, Allah baru memberikan ujian di dalam kubur. Maka Allah perlihatkan itu sebagai gambaran saja secara umum. Yang kedua, supaya menjadi tambahan kenikmatan dan bisa menjadi tambahan beban. Bagi mereka yang melakukan amalan-amalan penduduk surga, maka itu menjadi sebuah penenang dirinya. Bahwasanya ketika dia di alam barzah itu tenang. Karena nanti akhir dari perjalanan dia di alam barzah ini nanti akan berakhir kepada sebuah tempat yang Allah berikan kepadanya. Yaitu adalah surga. Tapi itu akan menjadi tambahan beban kepada penduduk neraka. Bahwasanya di samping mereka mendapatkan adab neraka bertubi-tubi yang adab kubur yang Allah berikan kepadanya melalui para malaikatul adab yang menyiksa mereka di dalam kubur. Selain mereka merasakan sakit, maka mereka merasakan beban. Bahwasanya di balik rasa sakit yang dia terima tidak pernah berhenti setiap waktunya karena adab kubur yang Allah berikan kepada orang-orang kafir dan orang musyrik itu tidak pernah berhenti. Maka ketika mereka mendapatkan adab kubur, mereka mendapatkan tambahan beban. Mereka melihat bahwasanya ada neraka yang jauh lebih berat daripada apa yang mereka terima di dalam adab kubur. Karena apa? Neraka sama sekali tidak bisa disamakan dengan adab kubur walaupun sama-sama mengerikan, tetapi tingkat perihnya neraka lebih berat daripada keperihan yang ditimbulkan dari adab kubur. Maka inilah yang menjadikan kita mengetahui kenapa Allah memperlihatkan surga dan penghuninya, lalu memperlihatkan bangkonya seseorang ketika mereka itu melakukan amalan penduduk neraka. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan di dalam salah satu hadis yang sahih dari riwayatnya Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Sesungguhnya apabila seseorang di antara kalian meninggal dunia, maka akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya pagi dan sore. Nah, kita harus paham. Penyebutan kata pagi dan sore itu bukan berarti bahwasanya di dalam alam barzah itu ada pagi dan sore. Karena ternyata pendapat para ulama yang kuat adalah tidak ada lagi pagi dan sore. Dalam kehidupan barzah dan kehidupan di akhirat itu tidak ada lagi pagi dan sore. Pagi dan sore itu hanya berlaku pada kehidupan di dunia. Kalau sudah berada di alam barzah tidak berlaku kehidupan pagi dan sore. Karena kehidupan pagi diukur dari sinar mentari, kehidupan sore atau kehidupan malam diukur dari sinar rembulan, dan itu tidak ada dalam kehidupan barzah. Jadi kehidupan barzah itu tidak ada pagi dan sore. Lalu kehidupannya apa waktunya, Ustaz? Hanya Allah yang tahu. Tapi kenapa kok disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dengan kata pagi dan sore? Di dalam ayatnya juga disebutkan guduwa wa asyiyah, pagi dan sore. Kenapa ada penyebutan kata pagi dan sore?
Maka sesungguhnya penyebutan pagi dan sore di dalam ayat dan hadis riwayat Bukhari hanya untuk memudahkan kita untuk memahami. Karena itulah kebiasaan waktu yang sering beredar dalam kehidupan manusia. Ya, jadi Allah dan Rasulnya menggunakan kata keterangan waktu pagi dan sore hanya untuk memudahkan kita memahami apa yang Allah sampaikan di dalam ayat dan di dalam hadis tersebut. Tetapi hakikatnya, sejatinya, di akhirat, di alam barzah itu tidak ada pagi dan sore. Karena semua waktu itu adalah sama. Waktunya kayak apa Ustaz? Apakah waktu sebelum subuh? Apakah waktu habis duha? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang mengerti. Tapi yang jelas tidak ada pagi dan sore. Nah, tentunya kalau kita kembalikan waktu ya, bicara agak sedikit melebar, maka sesungguhnya waktu itu 24 jam yang Allah berikan dalam kehidupan kita tentunya tidak memiliki keutamaan yang sama antara satu waktu dengan waktu. Makanya tingkatan khusyuknya waktu yang kita rasakan itu kan beda-beda. Waktu yang paling utama dalam 24 jam yaitu adalah sebelum subuh, sepertiga malam yang terakhir, itu waktu yang sangat Allah cintai. Makanya itulah waktu kita untuk menyadarkan diri kita terkoneksi langsung dengan Allah. Ketika yang lain terlelap dalam tidur, bangun, duduk. Renungkanlah posisi kita di hadapan Allah dan fikirkanlah dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan dan kita kerjakan. Ini sebelum subuh. Kemudian waktu yang Allah cintai pula habis subuh. Makanya kenapa subuh itu terasa tenang, menyejukkan, menenangkan, udaranya juga segar. Kalau bagi orang yang tidak memiliki ilmu, maka dijawab kenapa udaranya segar? Karena belum ada asap-asap mobil yang keluar dari rumah. Betul juga, tapi bukan itu. Kenapa udara pagi itu selalu sejuk untuk dihirup, selalu sejuk untuk dirasakan? Karena sesungguhnya kita harus paham, udara pagi begitu sejuk karena belum bercampur dengan udara orang munafik yang belum bangun dari sholat subuhnya. Kemudian waktu setelah itu yang Allah cintai sholat duha. Waktu duha itu waktu yang Allah cintai. Kemudian lompat ke waktu asar. Nah, itulah waktu-waktu yang Allah cintai. Nah, adapun waktu di akhirat tidak ada keterangan. Dia itu sebagaimana waktu yang mana? Apakah waktu kayak sepertiga malam? Ataukah waktu habis subuh? Ataukah waktu habis asar? Hanya Allah yang mengetahui jawaban dari pertanyaan itu. Maka kemudian di sini kita kembali. Seseorang itu kalau meninggal dunia maka akan diperlihatkan tempat duduknya di pagi dan sore. Jadi tidak setiap waktu. Dia akan kemudian pagi, dia akan melihat, sore kemudian akan melihatnya kembali. Jadi tidak setiap waktu. Dan itu untuk memupuk rasa ketenangan-ketenangan yang akan dia peroleh dan dia akan dapatkan. Sama gini, gambarannya begini. Kadang-kadang kalau kita sedang mudik menuju ke rumah kita di kampung-kampung yang jauh dari Jakarta, dari Bekasi. Biasanya dalam perjalanan mudik itu kita menemukan berbagai macam ujian. Macet yang luar biasa, kemudian berjam-jam harus berlomba-lomba dengan ratusan ribu orang yang juga ikut mudik dengan berbagai macam konsekuensi yang kita harus bayar. Kalaupun kita ke bandara, biasanya juga antrinya luar biasa, pesawatnya penuh, antrian kita di bandara juga panjang, kita berada pada kondisi harap-harap cemas kalau kita ketinggalan pesawat dan lain sebagainya. Itulah yang selalu dirasakan orang ketika mudik. Tapi kenapa orang itu tetap ingin mudik? Ya karena mereka membayangkan betapa enaknya dan nikmatnya berkumpul dengan keluarga setelah 1 tahun mereka bekerja dan mereka tidak punya kesempatan untuk bercengkrama dengan keluarga dekatnya. Biasanya yang dilakukan untuk memberikan dan mengusir rasa bosan dalam perjalanan itu apa? Biasanya kita akan mutar video kita, ketika kita di rumah mutar video kita atau ngeliatin foto keluarga kita. Karena dengan ngeliat itu akan memberikan kekuatan supaya kita bisa melewati berbagai macam kesulitan yang kita hadapi di jalan dalam perjalanan mudik. Itu analoginya kayak gitu. Makanya kemudian Allah itu pengen sekali memberikan ketenangan kepada para penduduk surga ketika mereka melakukan amalan penduduk surga itu ditenangkan. Bagaimanapun mereka berada di alam barzah. Alam yang berbeda dengan alam yang dulu mereka hidup di dalam kehidupan mereka di dunia. Maka Allah memberikan ketenangan. Ketenangannya adalah ini loh tempatmu di surga. Akhirnya apa? Dia merasakan tenang. Nanti sering melihat kembali di surga. Dan pemandangan yang paling indah itu ya pemandangan di surga. Tidak ada yang mampu mengalahkan pemandangan ketika seseorang melihat bangkunya berada di surga. Nah, kemarin kita kan sempat dihebohkan ya dengan sebuah pemandangan adanya gunung yang kelihatan dari Kebayoran.
Apakah itu video, apakah itu foto benar atau tidak, saya nggak ngerti. Tapi ketika kita ngelihat video, ketika ngelihat foto itu nampak itu tenang, tak nampak itu nikmat melihatnya. Pemandangannya itu Masya Allah. Pemandangannya itu Masya Allah. Kalaulah melihat gunung, kalaulah melihat mungkin pemandangan di Hawaii atau melihat di Lombok, banyak pemandangan yang membuat kita takjub ketika kita ngelihat video ataupun ketika kita melihat foto. Ketika dipotret sama orang yang pandai mengambil angle ketika dia foto, maka fotonya itu membangkitkan rasa kerinduan kepada tempat itu walaupun belum pernah datang. Itu baru konteks apa yang menjadi di dunia, dari pemandangan di dunia, apalagi di akhirat. Makanya kemudian Allah perlihatkan itu, supaya memberikan ketenangan. Maka kemudian kalau dia tergolong ahli surga, maka ditampakkan kepadanya tempat duduk dari ahli surga. Jadi Allah melihatkan, nih loh kaplingmu kamu di sini. Ini kaplingmu kamu di sini. Maka kayak sama ya, kita mau masuk rumah gitu ya, mau beli rumah gitu di sebuah developer yang baru membangun, nanti ditunjukkan, nanti Bapak tempatnya di sini nih, yang di sini. Menghadapnya langsung ke sungai Pak, langsung ke pemandangan. Nah, itu membuat kita tuh Masya Allah. Jadi akhirnya pengen cepat, kapan Pak dibangun Pak? Kalau bisa secepatnya, jangan lama-lama. Maka itu kemudian yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Allah memperlihatkan, ini loh bangkumu, ini loh tempatmu nanti di surga, ini rumahmu di surga, itu semacam ini. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, kalau dia termasuk penduduk neraka, maka akan ditampakkan tempat duduknya dari neraka. Dan akan dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu di neraka itu. Sehingga kemudian Allah membangkitkan kalian berdua kepadanya pada waktu hari kiamat. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu di antara perkara yang dijumpai oleh mereka yang berada di dalam alam barzah, mereka akan ditampakkan, mereka akan diperlihatkan tentang bangkunya di surga, dan mereka akan diperlihatkan bangku mereka di neraka sesuai dengan tingkat perbuatan yang mereka lakukan dan mereka kerjakan.